contoh motor. Motor itu hindari kalau beli motor yang tidak ada STNK BPKB. Barangnya itu barang baru tahun 2000-an keluarnya, tapi BPKB-nya tidak ada. Kalau ditanya kenapa kok BPKB tidak ada, kemarin ku berkelahi sama biniku, ku bakar BPKB. Kok banyak yang lain dibakar, kok BPKB dibakar? Yang kayak gitu dihindari, Pak. Kenapa? Berat, kuat dugaannya, ini perkara yang mengantarkan kita pada akad yang tidak syar'i. Maka yang kayak gitu dihindari. Kalau Bapak itu udah jelas nih barang haram, tetap hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wa hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmatul a'zam, nikmat Islam sebagai dinul haq, satu-satunya agama yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah bersama dengan Islam, mengamalkan Islam dalam kehidupan kita. Maka dengan begitu insyaallah kita kehidupan di dunia ini akan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi nanti di kehidupan yang kekal dan abadi di yaumil akhir, kita terhindar dari kelompok orang-orang yang merugi, melainkan tergolong nantinya kepada orang-orang yang beruntung insyaallah. Salawat dan salam dikirimkan kehariban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa menit ke depan, lebih kurang setengah jam ya, kita akan menjelang waktu Isya masuk, kita akan membahas seputar masalah fikih muamalah yang kita lanjutkan bahasan kita pertemuan bulan lalu, materi tentang jual beli. Pertemuan sebelumnya kami sudah membahas terkait dengan makna ta'rif dari jual beli. Kalau jual beli itu secara makna bahasa mutlak mubadalah, pertukaran secara mutlak, au i'ta'u syai' muqabilatun syai'in akhar, pertukaran menyerahkan sesuatu sebagai ganti dari pertukaran terhadap sesuatu yang lain. Nah, makna istilah dari jual beli itu adalah mubadilah malun bimalin, pertukaran harta dengan harta. Jadi yang ditukar itu harta dengan harta. Harta si pembeli ditukar dengan harta si penjual. Atau sebaliknya, harta penjual ditukar dengan harta si pembeli. Si pembeli itu menyerahkan hartanya berupa uang, penjual menyerahkan hartanya berupa barang. Maka muqabilah, mubadilah malun bimalin, pertukaran harta dengan harta. Ala sabilit tamlik antaradin, sebagai jalan kepemilikan. Maka jual beli itu Bapak Ibu menjadi as-sababut tamaluk, sebab-sebab memiliki harta. Satu contoh, air minum ini sebelumnya tidak bisa kita miliki, tapi dengan akad jual beli akhirnya bisa dimiliki. Maka itu disebut dengan sababut tamaluk, sebab-sebab kepemilikan. Nah, makanya maknanya apa? Harta ditukar dengan harta ala sabilit tamlik, sebagai jalan kepemilikan antaradin,
suka dengan suka, suka sama suka. Tarodin itu suka sama suka kedua belah pihak, antara pembeli dengan penjual. Namun demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak cukup sekedar dasar suka sama suka. Menghukumi jual beli itu sah tidak sah. Memang secara umum suka sama suka menjadi dasar, menjadi syarat ketentuan. Tarodin minkum, dua pihak saling suka. Tapi bukan suka sama suka satu-satunya syarat. Ada syarat rukun yang lain yang harus dipahami. Ya, kalau rukun syarat itu terpenuhi, maka jual belinya menjadi syar'i, sah. Tapi kalau rukun syarat itu tidak terpenuhi, jual belinya menjadi tidak sah. Kalau jual belinya tidak sah, objek barang yang diperjualbelikan tidak halal untuk dimiliki. Nah, apa syarat ketentuannya? Pertama, rukun. Rukunnya harus terpenuhi. Rukun secara umum ada 3. Pertama ada namanya sighah, sighah atau sighah. Sighah nama lainnya ijab dan qabul. Apa itu sighah? Kullu ma yadullu 'ala ridha. Setiap apa saja yang menunjukkan kerelaan ala bai'i wal mustari, antara pembeli dengan penjual, maka itu disebut dengan sighah. Itu disebut dengan ijab dan qabul. Ini lazim Bapak Ibu di masyarakat kita jumpai. Orang-orang tua dulu kalau belanja ke warung dia ungkapkan beli ya jual. Beli ya itu sighah. Ya itu sighah. Cuma sighah ini kan ijab dan qabul. Beli ya itu ijab, ya itu namanya qabul. Nah, ungkapan belia dijawab oleh si penjual ya, ini adalah bentuk keridhaan antara pembeli dan penjual. Nah, ini disebut sighah. Kalau kondisi hari ini di zaman modern, kontemporer, terkini ini Bapak Ibu, mungkin tidak lazim kita jumpai ungkapan demikian. Kalau belanja di swalayan, supermarket, minimarket, itu tidak ketemu ungkapan beli ya jual. Atau sebaliknya penjual yang bilang jual ya beli. Itu tidak lazim. Tapi apakah terdapat sighah di dalamnya? Ya, apapun menunjukkan kerelaan. Misalkan ungkapan terima kasih, kedua belah pihak ya sama-sama, itu sudah masuk kategori sighah, ijab qabul. Dan bahkan para ulama membagi sighah itu 3 bentuknya. Ada bentuk pertama itu sighah berupa lisan. Ini yang lazim kita jumpai. Yang kedua sighah berupa tulisan. Bisa jadi transaksi modern hari ini Pak, Bapak Ibu mesan barang online. Si penjual tidak ada, Bapak dengan penjual tidak ada kontak-kontakan via telepon, tak ada ngomong langsung, video call juga tidak, telekonferensi tidak, cukup lewat SMS. Tengok iklan dia tulis berapa harganya gan, sekian, bisa kurang, kalau bisa oke, sepakat, tidak ada suara, cuma SMS. Terjadi kesepakatan, si pembeli transfer uang, si penjual kirim barang. Nah, ketika itu sudah terjadi sighah. Sighah secara tulisan. Tapi ada yang ketiga namanya sighah secara perbuatan atau isyarat. Jadi lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan. Nah, ini seperti kita belanja di pusat perbelanjaan modern. Bisa jadi ketika kita belanja tidak ada ungkapan, pas berpisah pun tidak ada ungkapan. Tapi sudah terjadi sighah kapan? Ketika memilih salah satu produk barang. Barangnya apa saja, produknya apa saja, jenisnya, diambil salah satu jenis, misalkan minuman atau minyak goreng, kan macam-macam mereknya itu Pak, macam-macam pula ukurannya, macam-macam pula variasi pula harganya. Ketika memilih salah satu jenis produk minyak goreng dengan harga yang sudah tertera, diambil, dibawa ke kasir,
maka ketika itu sudah terjadi sigot. Kasir ngitung, ibu bapak bayar, kasir nyerahkan barang, walaupun tidak ada ungkapan ngomong-ngomong, ambil aja pulang, itu sudah terjadi sigot. Tapi sigot berbentuk isyarat atau perbuatan. Nah, kenapa? Karena sudah menunjukkan yadullu ala ridho, kerelaan antara kedua belah pihak, ala ba'i wal mushtari, antara pembeli dan penjual, bainal ba'i wal mushtari, di antara pembeli dan penjual. Ini yang pertama. Maka rukun ini harus terpenuhi. Ijab qabul harus ada. Kalau ijab qabul tidak ada, sigot tidak ada dalam jual beli, maka sigot tidak terpenuhi rukun. Di samping terpenuhi rukun sigot, harus terpenuhi 4 syarat sigot. Pertama syaratnya itu majlisul aqad. Ini hati-hati kalau bapak ibu yang transaksinya online, jarak jauh. Apalagi zaman sekarang itu tidak tertutup kemungkinan, Pak. Kita di Pekanbaru, penjual di luar Pekanbaru. Maka transaksinya harus terpenuhi syarat majlisul aqad. Maka ketika bapak ibu nelpon penjual atau nelpon pembeli, sebelum terputus komunikasi, sebelum berpisah harus terjadi kesepakatan harga. Nah, ya, karena syarat dari sigot itu pertama harus ada majelis. Majelis yang dimaknai adalah majlisul aqad. Kedua belah pihak harus bersepakat, ya, sebelum terjadi perpisahan. Kalau ketemu langsung musafahah, Pak, langsung antara pembeli penjual, itu tidak jadi persoalan, ya. Kita bisa ini langsung belum berpisah sepakati. Nah, kalau online juga gitu, transaksi jarak jauh juga gitu. Sebelum komunikasi terputus berakhir, maka harus ada kesepakatan. Kalau tidak, khawatir nanti melanggar ketentuan syarat di dalam sigot. Yang pertama. Yang kedua, syaratnya harus muafik. Muafik itu sesuai antara pembeli dan penjual, ungkapannya harus sesuai. Aku beli ini 3.000, dijual 3.000, itu sesuai. Ya, beli 3.000, jual 3.500, sudah sesuai. Itu tidak muafik. Yang ketiga, harus tidak boleh fasil, tidak boleh terputus. Mana tidak boleh terputus itu antara ijab qabul harus terpaut. Tidak boleh ada aktivitas di antara ijab dan qabul. Ini makna tidak boleh terputus itu bukan berarti senapas. Ini yang terkadang sedikit kita memahami, ada menemukan masyarakat memahami ijab qabul itu harus senapas. Makanya pas akad nikah orang ijab qabulnya senapas. Aku nikahkan engkau tunai, langsung disambut, jawabannya pun harus senapas. Kalau tak senapas suruh ulang lagi, kurang afdol. Kasihan kalau yang nikahnya ini sosok angok, sesak napas. Makna tidak boleh terputus itu bukan senapas, tapi makna tidak boleh terputus itu tidak boleh ada aktivitas antara ijab dengan qabul. Jadi ijab qabul itu harus menyatu, bertaut dia, tidak boleh terpisah. Nah, yang ketiga, yang keempat syaratnya itu harus tasmi, bisa didengar, bisa dipahami. Orang yang berakad harus bisa memahami. Orang yang berakad harus bisa mendengar satu sama lain, paham dia ungkapannya. Maka dari itu syarat berikutnya di dalam rukun berikutnya itu mesti mensyaratkan balik berakal, tidak boleh anak-anak. Ya, supaya apa? Supaya tasmi, bisa didengar, bisa dipahami. Pembeli penjual saling paham. Tidak boleh tidak saling paham. Makanya dalam Islam tidak boleh ada tadlis, ghaban fahish, penipuan, penyesatan, ya, menutup kerusakan barang. Itu tidak boleh. Harus saling memahami satu sama lain. Ini syarat-syarat, 4 syarat di dalam rukun pertama. Sigot syaratnya ada 4. Majlis akad,
muafik, tidak boleh terputus, dan yang keempat dia harus tasbih. Ini rukun pertama. Nah, yang kedua rukunnya itu harus terpenuhi rukun aqidain, dua pihak yang berakad. Yang namanya akad itu harus dua pihak atau lebih. Dalam jual beli juga begitu, harus ada pembeli, harus ada penjual, harus ada penjual, harus ada pembeli. Jadi dua pihak harus ada. Jual beli, pembeli, penjual. Dalam ijarah, ajir mustajir. Nah, akad jual beli mesti ada dua pihak. Ada pembeli, ada penjual. Ada penjual, ada pembeli. Penjual pembeli ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus terpenuhi rukun kedua ini dengan 3 syarat minimal. Pertama, syaratnya itu aqilan balighon. Orang yang berakad itu mesti orang yang balik berakal. Maka tidak boleh orang gila berjual beli. Tidak boleh anak-anak berjual beli. Kalaupun anak-anak, syarat kedua mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Anak-anak yang usia minimalnya itu 7 tahun. Kalaupun anak-anak usianya minimal 7 tahun, dia kategorinya mumayyiz. Mumayyiz itu anak-anak usia 7 tahun. Kalau dia balik berakal, yuqdaru ala bainal haq wal batil. Dia mampu bedakan mana yang hak, mana yang batil. Makanya orang gila tidak boleh berjual beli. Orang gila, anak-anak tidak sah melakukan akad transaksi jual beli. Karena syarat menurut para ulama, yang pertama syaratnya dari orang yang berakad jual beli, khususnya pembeli penjual, mesti aqilan balighon. Dia berakal, dia juga balik berakal. Minimal dia harus mumayyiz. Bagaimana kalau anak-anak yang belum 7 tahun melakukan akad transaksi jual beli? Para ulama ikhtilaf. Ada mengatakan tidak sah, tapi sebagian ulama mengatakan sah. Dibahas di dalam bab bai'ul mu'athah. Dalam kitab I'anatul Talibin itu dijelaskan oleh para ulama, ada namanya bai'ul mu'athah, jual beli serah terima. Dikatakan jual beli serah terima, barang-barangnya kecil, remeh-temeh, harganya murah. Contoh apa? Boleh anak-anak yang usianya belum 7 tahun melakukan akad transaksi, barangnya itu harganya tidak perlu lagi tawar-menawar. Harganya murah. Ya, contohnya apa? Anak-anak beli jajanan, beli es krim, boleh dilakukan anak-anak. Kenapa? Harganya murah. Beli garam sebungkus, boleh. Tapi kalau anak-anak beli garam sepikul, tetap tak boleh. Kenapa? Karena harganya udah mahal. Tidak kategori jajanan. Tidak, di sana ada tawar menawar. Tapi kalau mu'athah, barangnya langsung serah terima, itu boleh dilakukan oleh anak-anak meski belum mumayyiz. Bahkan sebagian ulama berpendapat, di samping barangnya harganya murah, harus izin dari walinya. Jadi kalau anak-anak belum mumayyiz itu melakukan jual beli, harus izin walinya. Tapi pendapat yang rajih mengatakan tidak mesti izin dari wali, selama barang itu barang yang tidak perlu tawar menawar lagi. Contoh jajanan itu kan tidak perlu tawar menawar. Beli permen 1000 4 biji, 1000 3, beli es, beli jajan-jajan anak-anak, itulah kan tidak pakai tawar menawar lagi. Nah, barang kayak gitu namanya mu'athah, saling serah terima. Barang-barang seperti ini boleh tidak dilakukan oleh anak-anak, boleh dilakukan oleh anak-anak yang belum mumayyiz atau orang-orang yang belum balik dan berakal. Nah, ini syarat kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang berbahagia, dua pihak yang berakad ini mesti harus mukhtar, bisa menentukan pilihan. Ya, orang yang berakad ini bisa menentukan pilihan. Makanya yang bisa menentukan pilihan itu balik berakal. Makanya disinilah kalau kita lihat
salah satu tujuan maksudnya, walaupun ini tidak menjadi ketentuan yang pasti Bapak Ibu, tapi inilah salah satu maksud kalau kita pahami lebih lanjut, kenapa harus balik berakal, kenapa mesti yang berakal itu mumayyiz. Karena anak-anak yang belum mumayyiz, orang yang belum balik berakal, dia tidak mukhtar, belum bisa menentukan pilihan. Syarat orang yang berakal mesti mukhtar. Di samping balik berakal, minimal dia mumayyiz. Yang ketiga mesti mukhtar, orangnya bisa menentukan pilihan. Kalau dia tak bisa tentukan pilihan, maka dia tidak sah melakukan akad transaksi jual beli. Rukunnya ada pembeli, ada penjual, tapi yang melakukan akad jual beli tidak mukhtar, maka akad jual belinya tidak sah. Tidak sah. Ini rukun kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Setelah ini silakan kalau ada yang mau sharing atau diskusi terkait dengan rukun ma'qud alaih, objek yang diakadkan, mabi dan saman, barang dan harga. Maka objek yang diakadkan itu minimal harus terpenuhi 6 syarat. Pertama, syaratnya harus toharatul ain, zatnya harus suci. Apa makna zat yang suci ini? Zat yang suci ini artinya barangnya itu harus barang yang halal. Mengakadkan barang yang haram, hukumnya haram. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang banyak diriwayatkan oleh ulama hadis, di antara Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi mengatakan dalam sabdanya, innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, harrama bai'al khamri, ya, ketika telah mengharamkan jual beli khamar, wal maitati, bangkai, wal khinzir, bebong, wal asnam, berhala, patung. Jadi khamar, bangkai, bebong, B2, patung. Ini sudah tegas keharamannya. Maka ini masuk kategori barang yang tidak toharatul ain, barangnya tidak suci. Maka memperjualbelikannya hukumnya haram, tidak sah. Ini yang kemarin heboh, ya, menghebohkan sejagat Indonesia, Nusantara ini, melegalkan miras yang sudah nyata-nyata keharamannya. Pejabat terkait mengeluarkan perpres Februari awal kemarin, melegalisasi miras, investasi miras. Investor lokal dan asing boleh berinvestasi di miras. Padahal miras itu sudah tegas keharamannya. Al-khamru ummul khaba'ith. Khamar itu induk dari kekejian, kejahatan. Ini yang dihalalkan, Pak, dilegalkan. Kalau dalam Islam pembahasan fikih muamalah maliyah ini jelas barangnya tidak toharoh, tidak suci, maka memperjualbelikannya itu hukumnya haram. Termasuk dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, sungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembah berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amalis syaitan. Coba, Allah kategorikan sebagai perbuatannya syaitan, rijsun, ya, rijsun min amalis syaitan, fajtanibuhu, jauhi. Jadi Allah sandingkan Bapak Ibu khamar itu dengan berhala. Jadi pengkonsumsi khamar itu disandingkan dalam surah Al-Maidah ini dengan berhala. Berhala itu patung. Menyembah berhala, menyembah patung, bentuk kemusyrikan. Perilaku kemusyrikan itu diharamkan di dalam Islam. Disandingkan dengan khamar. Berarti perbuatan khamar ini tingkat
larangannya itu seperti larangan menyembah berhala. Itu udah ulama udah final pembahasannya. Nah, hari ini dilegalkan. Nah, maka kalau dalam pembahasan fikih muamalah itu jelas barangnya tidak bisa diperjualbelikan. Kenapa? Karena tidak toharoh. Yang kedua, Bapak Ibu, objek yang diperjualbelikan itu harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang dapat dimanfaatkan sesuatu yang halal. Sesuatu yang haram tak bisa dimanfaatkan. Contohnya apa? Ada hadis Nabi dalam riwayat Imam Ibnu Hibban. Nabi mengatakan, "Man jama'a malan min haramin." Siapa saja yang mengumpulkan harta dari yang haram, fatasaddaqa bihi, maka dia sedekahkan, falam yakun fihi ajrun. Falam yakun fihi ajrun. Maka sampai kapanpun infak sedekahnya itu tak diterima. Tidak dapat balasan. Artinya apa? Kenapa tak diterima, tak dapat balasan dari Allah? Karena yang dia infak sedekahkan itu sesuatu yang haram. Maka sesuatu yang haram itu tidak bisa dimanfaatkan. Ketika sesuatu yang haram tidak bisa dimanfaatkan, maka sesuatu yang haram itu tidak boleh diperjualbelikan. Harga yang kita peroleh hasil dari penjualannya, maka haram pula untuk kita miliki. Ini sesuai juga dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi SAW bersabda, "Innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, idza harrama syai'an, jika telah mengharamkan sesuatu, harrama thamanahu, maka haram pula harganya." Jadi barangnya haram, maka hasil penjualannya pun haram. Ini yang terbalik dulu di masyarakat kita. Kalau masyarakat kita benda yang haram itu boleh dijual, tapi duitnya jangan belikan makanan. Tak apa-apa, belikan hal yang lain. Saya pernah ngalami kayak gitu waktu kecil-kecil. Dapat ular dijual, ular sawah, ular sawah. Kalau kami Melayu bilang namanya ular sawah batik. Karena kulit ular itu kayak batik, baju batik itu, Pak. Maka sawah batik. Ditangkap ular itu dijual. Duitnya tak boleh belikan makanan, tapi boleh dibelikan selain makanan. Karena kalau dibelikan makanan, ular haram, hasil makanan itu jadi haram. Tapi kalau beli pakaian, tidak apa-apa, kan bukan makanan, dilarang tuh dimakan. Nih, padahal hadisnya jelas. Innallaha idza harrama syai'an, sungguhnya Allah jika telah mengharamkan sesuatu, harrama thamanahu, maka Allah mengharamkan harganya. Ini sesuai dengan kaidah hukum yang telah dirumuskan oleh para ulama. Kullu ma hurrima 'alal ibad fa bai'uhu haram. Kullu ma hurrima 'alal ibad, setiap apa saja yang telah diharamkan atas hamba, fa bai'uhu haram, maka memperjualbelikannya hukumnya haram. Kucing haram, Pak, maka diperjualbelikan kucing itu hukumnya haram. Tokek haram enggak? Haram. Diperjualbelikan haram. Termasuk ular. Ular haram diperjualbelikan haram. Bangkai itu haram. Kalau diperjualbelikan hukumnya haram. Duitnya jangankan dimakan, dibelikan pakaian juga tak boleh. Kenapa? Harrama thamanahu. Jadi bendanya haram, harganya, duitnya pun haram. Jadi karena kalau sudah dijual hukumnya udah haram. Dibelikan makanan haram lagi. Tapi Ustadz ini kan zatnya, duitnya kan halal. Kan tidak ada duit itu stempel halal haram. Ada yang stempel duit halal, tidak ada kan? Memang, tapi cara mendapatkan duit itu diperoleh dari transaksi jual beli yang haram, maka barangnya haram. Itu aja ya. Yang ketiga, milik yang berakad. Orang yang berakad itu harus pemilik. Penjual harus pemilik. Karena Nabi mengatakan dalam sabdanya yang panjang, la tabi' ma laisa indak. Ini penggalan hadisnya. Nabi mengatakan la tabi', jangan kau jual ma laisa indak,
apa yang tidak ada di sisimu. Jadi yang tak ada sama kita tidak boleh dijual. Artinya apa? Yang penjual mesti pemilik. Bagaimana kalau perantara, Ustaz? Makelar, broker. Broker, makelar dalam fikih namanya samsaroh. Samsaroh itu secara makna syar'i al-wasitu bainal ba'i wal mustari, perantara antara pembeli penjual. Jadi perantara makelar, broker itu orang yang mempertemukan pembeli sama penjual. Jadi ada orang punya barang, misalkan saya punya tanah 1 kapling 1 hektar minta jualkan. Ada yang mau menjualkan, ketemu si pembeli yang mencari tadi, mempertemukan pembeli sama penjual. Itu namanya kerjanya broker, makelar. Sekarang tidak, yang mempertemukan dia yang menego harga dengan pembeli. Berapa sekapling tanah nih? 100 juta. Oke. Berapa fee saya? Kamu dapat 5%. Oke. Ketemu pembeli, berapa dijualnya? 150 juta. Nego bersepakat harganya 120 juta. 100 juta dia serahkan kepada yang punya tanah, 20 juta dia masuk ke kantongnya. Ini namanya tukang pakang. Haram hukumnya. Kalau dalam fikih tidak boleh. Kalau laku 120 itu serahkan kepada yang punya tanah. Itu Pak. Jadi 20 yang dia masuk kan tidak merugikan dia. Yang punya tanah kan tahunya mintanya 100 juta. Ini kepandaian saya menjual 120. Apa salahnya? Tidak salah menurut kita, tapi salah menurut hukum. Kenapa? 20 juta itu duitnya dapat dari jual tanah. Tanah itu bukan milik si makelar, tapi milik si penjual, pemilik asalnya. Si makelar bisa jual karena diizinkan oleh si pemilik tanah, suruh cari pembeli. Kalau si penjual, pemilik tanah itu nyuruh si makelar menjual, berapa laku harus dikasih tahu kepada si pemilik tanah. Cuma si pemilik tanah harus fair. Kalau dia bilang kamu jual 100 juta, nanti laku 120, makanya di sini Pak harus jelas di awal. 100 juta harga, oke. Kalau saya bisa jual di atas itu gimana? Harus nego di awal, harus clear. Oh, kalau kamu bisa laku untuk kau 20, fee saya, fee kau tetap 25%. Berarti laku 100, fee-nya 5%. Kalau dia bisa jual di atas 100, berarti di atas 100 itu untung dari si makelar. Tapi ketika laku di tanah, tetap si makelar serahkan kepada si pemilik tanah. Tapi si pemilik tanah harus fair. Karena laku di atas yang dia targetkan, maka 20 itu dikasih oleh si pemilik tanah ke si makelar plus fee yang telah disepakati. Cuma kan kita tidak mau kayak gitu, makanya terjadilah tukang pakang gitu. Kalau dikasih 120 kok banyak kali, 20 juta plus 5%, banyak kali untung kau. Jadi di sini kadang-kadang terjadi kecurangan. Maka dari itu Bapak Ibu, supaya aman, penjual milik yang berakad dapat diserah terima. Nih, yang keempat, kelima, barangnya diketahui. Maka Nabi mengatakan la tastarus sama fil ma' fa innahu gharar. Jangan kau jual ikan dalam air, kau jual ikan dalam air itu hukumnya gharar. Ini menghindari syarat yang harus terpenuhi syarat kelima dari barang. Barangnya harus diketahui. Yang terakhir, barangnya dipegang penjual. Kalau 6 syarat ini terpenuhi Pak, barangnya suci, dapat dimanfaatkan, milik yang berakad, barangnya diketahui, barangnya diserah terima, barangnya dipegang penjual. 6 syarat ini terpenuhi, terpenuhilah syarat rukun ketiga dari jual beli, yakni rukun ma'qud alaih. Kalau rukun syarat-syarat tadi terpenuhi, maka jual belinya sah. Di samping antara
minkum. Suka sama suka, rukun-rukun terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, maka jual belinya sah syar'i. Kalau jual belinya syar'i, objeknya halal untuk dimiliki. Saya kira demikian untuk sekedar pengantar. Ada waktu beberapa menit bagi Bapak Ibu yang ingin sharing, dipersilakan. Ini ibu-ibu dulu Pak, nampaknya ibu-ibu duluan, nanti Bapak. Menentukan keuntungan, ya. Dia merasa apa ya, berbagi sisi yang lebih, jadi modal menentukan keuntungannya nanti sekian atau berapa yang digunakan oleh sekali. Iya, baik, silakan Pak. Barang ini kan kalau di pasaran atau distributor harganya kan 1.000. Jadi tiba-tiba ada yang jual sama kita 500. Jadi dalam pikiran kita berarti barang kita macam mana, atau barang curian atau barang bagaimana kita beli, bagaimana hukumnya? Iya, baik. Ada lagi satu? Ya, Pak Ketua. Ini Pak Ketua. Ya, nanti Pak Ketua baru terakhir. Ini si pemburu ya, dari pemburu babi, dia dapat babi, terus diantarkan tempat orang jual pasar daging babi, tapi tanpa akad jual beli. Orang pasar ngasih dia uang, sah nggak uang atau halal nggak uang? Iya. Tanpa akad jual beli. Baik. Itu aja betul. Ya, terakhir Bu. Ya Bu. Mengenai minuman obat kita, bagaimana dengan gaya hidup orang-orang berada dan di rumahnya punya bar, dia koleksi minuman itu, tapi dia tidak minum, tapi dia ada koleksi, tapi ada minuman itu. Ya. Bagaimana hukum? Baik. Pertama tentang bagi hasil. Bagi hasil itu harus kesepakatan Bu. Antara, nanti ini dibahas di bahasan tentang syirkah, kerjasama. Ada kerjasama itu nanti 5 bentuk syirkah itu. Syirkah itu ada 2. Ada syirkatul amlak, syirkah kepemilikan. Ada syirkatul uqud. Nama syirkah terjadi karena akad. Nah, syirkatul uqud ini ada 5 bentuknya. Pertama ada nama syirkatul inan, syirkatul abdan, syirkatul ujuh, syirkatul mudharabah, syirkatul mufawadah. Nah, yang ibu tanya ini syirkah salah satu dari 5 nih, namanya syirkatul mudharabah. Apa itu syirkatul mudharabah? Syirkah kerjasama dalam usaha bagi hasil, ya usaha tujuannya cari keuntungan. Maka harus terpenuhi 4 syarat nih, rukunnya. Pertama harus ada pemodal. Ibu misalkan ada pengelola modal, itu yang ngelola duit ibu tadi. Ada yang ketiga usahanya. Usahanya apa? Anggaplah pecel lele. Yang keempat harus ada bagi hasil. Bagi hasil itu disepakati oleh kedua belah pihak, antara pemilik modal sama pengelola. Lazimnya lebih besar pengelola daripada pemilik modal. Tapi apakah boleh sama Ustaz? Silakan bersepakat. Tidak ada standar ketentuan minimal berapa seharusnya. Yang penting kembali kesepakatan kedua belah pihak, antara pemodal sama pengelola. Begitu. Tapi umumnya lazimnya dalam syirkah mudharabah, bagi hasil itu lebih besar milik yang pengelola, mudharib namanya, daripada sahibul mal atau rabbul mal, pemodal. Misalkan 70-30, 70 itu milik pengelola, 30 untuk pemodal. 45-55, 55 milik pengelola, 45 dari hasil bersih ya Bu. Keluarkan operasional semua, keuntungan bersih anggaplah dapat 10 juta. 45-55, 5.500.000 milik pengelola, 4.500.000 milik pemodal. Boleh 90-10, terserah.
kembali kesepakatan. Cuma kalau rugi tetap dikembalikan kepada si pemilik modal. Insya Allah kalau ada waktu kesempatan di lain waktu di majelis kita ini, insya Allah akan dibahas nanti materi syirkah. Tapi intinya kesepakatan bagi hasil dikembalikan kesepakatan. Gitu Ibu. Nah, yang kedua tentang pertanyaan Bapak tadi. Harga lazimnya 10.000, tapi dijual ke kita 5.000, atau harganya pasarnya 1 juta. Tiba-tiba pas dijual barang tuh ke kita 500.000. Kita harus cross check, Pak. Bapak harus cross check. Iya, maka harus Bapak cross check. Bisa jadi orang tuh jual di bawah pasar karena terdesak. Misalkan mohon maaf ada orang butuh duit, tak ada pilihan lain jual barang. Kalau dijual sesuai pasaran tentu lambat laku, sementara kebutuhan mendesak. Itu belum tentu barang panas. Tapi kalau Bapak sudah jelas pasti ini penjual nih memang suka jual barang panas, barang karungan katanya, nah, itu hukum Bapak beli haram, tak boleh. Apalagi di masyarakat kita, di masyarakat tertentu, bahkan dipesan, besok kalau ada barang panas kasih tahu ya. Makanya hati-hati jual motor, jual beli motor. Motor itu diminimalisir. Barang second khususnya, umumnya Bu, barang second itu diminimalisir. Contoh motor. Motor itu hindari kalau beli motor yang tidak ada STNK BPKB. Barangnya itu barang baru tahun 2000-an keluarnya, tapi BPKB-nya tidak ada. Kalau ditanya kenapa kok BPKB tidak ada, kemarin ku berkelahi sama biniku, ku bakar BPKB. Kok banyak yang lain dibakar, kok BPKB dibakar? Yang kayak gitu dihindari, Pak. Kenapa? Berat, kuat dugaannya, ini perkara yang mengantarkan kita pada akad yang dasar ini. Maka yang kayak gitu dihindari. Kalau Bapak itu udah jelas nih barang haram, tetap hukumnya haram. Tak boleh. Karena si penjual bukan pemilik. Karena salah satu objek barang yang diperjualbelikan itu milkiyatul aqidalah, milik orang yang berakad. Maling bukan pemilik. Maling itu jual milik orang yang dia curi, berarti dia bukan pemilik. Terjadi akad kita dengan si pemaling, kita tahu ini barang hasil curian, maka ini jual belinya batil, tidak sah. Tidak sah, jual belinya tidak sah. Nah, ya, tapi kalau Bapak sudah minimalisir handphone, ini betul punya kau, betul. Sumpah Pak, iya seriuslah. Kau kenapa kok mau jual? Saya mau perlu biaya untuk kuliah atau biaya sekolah, atau anak saya mau ini, kayak belum makan, saya mau jual ini, kata yang penjual ini misalkan. Nah, memang minimalisir, kecil kemungkinan dia nih, kita yakin barang yang dijual ini adalah barang milik dia. Kita yakin betul, sudah kita beli. Ternyata faktanya hasil curian, nah itu udah di luar dugaan kita. Itu ya Pak. Tapi kalau Bapak tahu persis tadi, hukumnya tidak boleh. Yang ketiga tentang dapat bebong B2 diantar ke pasar. Orang yang boleh makannya, tentu orang kafir tadi, orang Cina umumnya. Cina yang ini kan, kalau saya dulu jual ular itu di Cina juga. Saya itu kan Ar-Rokani, itu Rokan itu dari Bagan sana. Kampung kami itu banyak Cina. Dapat sejenis tadi saya jual ke pasar Cina. Boleh enggak? Enggak ada apa-apa. Kalau dibiar sini jadi bangkai, yaudah, dibuang ke sungai nanti bangkai juga. Ada kenalan diantar ke tokonya, ke pasarnya, kasih aja. Nanti setelah kita kasih, tak ada akad jual beli, tak ada, cuma ngasih aja daripada terbuang. Nah nanti orang tuh ngasih kita duit, tetap enggak boleh. Karena duit itu dikasih asbab dari bebong itu Pak. Enggak boleh. Jadi kasih ya kasih aja. Kalau saya lebih memilih dibuang aja. Ya, kalaupun dikasih, dia minta kepada yang non muslim karena mereka boleh kasih tanpa ada dapat manfaat kita dari itu. Yang terakhir tentang koleksi miras. Yaitu aneh orang koleksinya. Itu persepsinya tidak muslim otak dan pikirannya. Makanya gini Bu, ada hadis mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna aqlahu yuqilu bih. Ini pertama, tidak beriman salah seorang
hatta, sehingga akalnya tunduk dengan apa yang kubawa, kata Rasul. Apa yang bawa Rasul? Islam. Yang kedua, la yu'minu ahadukum hatta hawa hatta ba'al lima ji'tu bih. Tak beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya tunduk dengan kubawa. Apa yang dibawa oleh Nabi? Islam. Jadi kecenderungan kita itu harus sesuai Islam. Khamar itu udah jelas haram. Wong khamar pula dikoleksi sebanyak apapun duitnya. Dulu sahabat, kalau kita baca di Madinah, ketika Allah turunkan surah Al-Maidah ayat 90-91 itu Pak, innamal khamru wal maisir dan seterusnya, itu sahabat tumpahkan semua khamar Pak. Dikabarkan di dalam sirah Madinah banjir dengan khamar. Banjir khamar. Padahal sahabat tidak apa-apa lah, ini kan kebiasaan lama, kenang-kenangan, koleksi kan tidak apa-apa. Itu kalau sahabatnya kayak orang yang ibu tanyakan tadi. Sahabat nak kayak gitu, dengar kayak gitu, tumpahkan. Ada yang tersimpan di bejana dibuang, di tempayan dibuang, yang mau minum buang, yang sudah masuk tenggorokan, sudah masuk ke perut, dengar ayat tadi langsung dimuntahkan Bu, dimuntahkan. Makanya sahabat dulu Masya Allah khairul qurun, sebaik generasi. Jangankan yang jelas haram, yang samar-samar pun dihindari. Ini terakhir, setelah ini kita selesai. Imam Syafi'i ada pernah waktu bayi dititipkan ibunya. Singkat cerita, ibunya ini lama pulang dari pasar. Tapi dilihat Imam Syafi'i ini harusnya sudah nangis karena udah lama tidak dikasih ASI, karena ibunya kelamaan di pasar. Tapi kok pulang tak nangis? Ternyata ketika dititip nih, mohon maaf, dikasih ASI oleh tetangga yang tempat nitip. Maka Imam Syafi'i diam. Terakhir apa yang terjadi Bu? Ditanya oleh ibunya, engkau tahu apa kerja suamimu? Tidak tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, Imam Syafi'i ini yang bayi ini dibawa ibunya pulang, sampai ke rumah ditunggingkan, tepuk-tepukkan perutnya. Supaya apa? Jangan masuk yang haram ke tubuh. Itulah ketakutan, keimanan, ketaatan orang dulu. Ini dikoleksi coba. Benda haram di rumah. Hah? Ingat kata Nabi, jangan takjub dengan orang punya harta haram apapun bentuknya. Wa in anfaqa aw tasaddaqa bi, diinfakkan, disedekahkan harta haram, lam yuqbal minhu, tidak diterima. Wa in amsaka, kalau harta haram itu tinggal bersamanya, termasuk khamar tadi, lam yubarik lahu fihi, sampai kapanpun tak akan pernah dapat keberkahan. Wa in mata, kalau dia punya benda haram-haram tadi, zadahu ilan nar, ini menjadi bekal baginya ke nerakanya Allah. Nauzubillah min zalik. Maka semewah apapun, sekaya apapun, pastikan semua yang haram itu jauh dari kita, termasuk perkara syubhat. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Fatabiru ilal afsar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.